Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai hari ini, silakan ketua kelas siapkan berdoa dulu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Meskipun hujan-hujan pagi, tetap hujan sehari penuh atau semalam suntuk, nggak jadi penghalang untuk datang ke sekolah ya. Oke, nanti ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya sambil mengepalkan tangan pagi. Mumpung masih pagi, udaranya segar, cuacanya dingin, mendukung, tapi tetap harus semangat. Oke? Yuk, semangat pagi. Oke, ulangi. Semangat pagi. Oke, yuk sekali lagi. Semangat pagi. Sudah sarapan semua ya? Oke, meskipun pembelajaran kita PJOK hari ini di kelas atau teori, jadi jangan lupa untuk setiap pagi itu biasakan sarapan dulu. Karena sarapan itu wajib biar kita ketika pembelajaran, terutama ketika sekolah, biar fokus, konsentrasi, jadi ketika menerima pembelajaran itu sudah siap, ya. Terus sebelum memulai hari ini, saya absensi dulu untuk kelas 10 di kafe. Anissa Dwi, Anissa Putri, Anissa Ayu. Sebelum masuk materi hari ini, kita review materi sebelumnya atau pertemuan kita sebelumnya minggu lalu. Materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa? Kebugaran jasmani. Oke, kebugaran jasmani. Kita di lapangan praktek. Ada yang tahu atau masih ingat kebugaran jasmani itu sendiri apa? Atau mungkin contohnya apa? Atau mungkin penjelasannya, pemahaman kalian tentang kemarin kebugaran jasmani itu siapa? Ada yang masih ingat? Oke, salah satu atau salah dua silakan. Ya, namanya siapa Mbak? Nah, ya. Oke, yuk. Kebugaran jasmani adalah kemampuan daya tahan fisik tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, ada yang lainnya? Dari pemaparan atau materi kita sebelumnya pertemuan minggu lalu, ada tambahan mungkin? Ya. Oke, berarti setuju ya sama penjelasan yang disampaikan Maya, itu yang kita pelajari minggu lalu. Jadi mungkin ini sebagai pengantar juga ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang kebugaran jasmani atau bugar atau sehat. Oke, next, lanjut. Oke, materi kita hari ini pergaulan sehat yang mungkin sudah saya singgung untuk sebelumnya. Mari terapkan pergaulan sehat. Oke, ada yang tahu apa itu pergaulan? Sebelum kita masuk ke materi pergaulan sehat ataupun pergaulan tidak sehat dan sebagainya, atau ini ada yang bisa menjelaskan pergaulan sehat itu apa, pergaulan tidak sehat itu apa, contohnya ataupun perbedaannya? Pergaulan sehat itu yang seperti apa? Yuk, pergaulan yang tidak sehat itu seperti apa? Ya, siapa? Aura Nabil. Oke, yuk lanjut. Pergaulan sehat itu pergaulan yang di dalamnya berisi kegiatan jalan atau kerjasama untuk melakukan hal yang bersifat positif dan tidak melanggar aturan ataupun bermanfaat dalam pergaulan tersebut. Terus? Sedangkan pergaulan yang tidak sehat itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas dan hal-hal negatif yang melampaui batas norma aturan dalam hidup. Berarti adanya komunikasi. Jadi garis besarnya pergaulan seperti itu. Maksudnya gimana? Lanjut. Silakan dibaca Anissa dulu. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Di sini digarisbawahi pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang
dia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya. Ada yang bisa mengatakan kepribadian itu di garis bawahi atau menjadi poin penting. Apa bentuk-bentuk pergaulan yang dapat kita lakukan? Oke, karena nanti berkelanjutan ya kaitannya sama tugas, bisa buat kelompok aja langsung. Jadi nanti boleh kerjasama atau koordinasi dengan teman sekelompoknya. Untuk kelompok A, saya bagi Anissa Dwi, Anissa Putri, Anissa Ayu, sama Aura Nabil. Kelompok A. Untuk yang kelompok B, Juwita Elina, Maya, Riko Bayu, dan Ulfi Eka. Jadi silakan nanti setelah ini kalian berkelompok. Oke, ini dari kelompok A dulu, ada yang bisa memberikan contoh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Aura Nabil, pergaulan sehat itu seperti apa, pergaulan tidak sehat itu seperti apa. Tapi belum memberikan contoh, ya kan? Memberikan contoh dari kelompok A, pergaulan sehat itu contohnya apa, pergaulan sehat dari contoh kelompok B itu apa. Satu saja. Dikasih penjabaran boleh, langsung contohnya boleh. Ya, contoh dari pergaulan sehat apa? Cinta dan taat kepada orang tua. Cinta dan taat kepada orang tua. Buktinya apa? Contohnya kan itu. Buktinya yang dikatakan cinta dan taat pada orang tua. Implementasinya apa? Kayak kalian sebelum berangkat sekolah biasanya apa? Nah, pamitan, bersalaman, itu kan juga contoh sederhana toh. Yo, kalau kalian saya tanya masih berpikir berarti tadi pamit gak? Kira-kira. Apa ketentuan mergo bapak gue sik sibuk ning ngene pokoke bilang kalau apa enggak bunga. Menstabilkan emosi. Contohnya dalam penerapan kita sehari-hari. Jika memiliki masalah tidak boleh emosi. Oke, yang disampaikan masing-masing kelompok itu benar, sudah tepat. Jadi mungkin yang sering terjadi di lingkungan kita sekitar tanpa kita sadari aslinya kita melakukan pergaulan sehat atau mungkin perilaku positif dan sebagainya. Cuma tanpa kita sadari, oh ini jenis ini. Karena mungkin ada entah pokoknya kebiasaan. Yang kedua karena tidak sadar dalam arti pokoknya yang saya lakukan ini nih. Tapi namanya atau mungkin implementasi contohnya. Kan sudah saya sampaikan. Kalian tempat tinggal, lingkungan sekitar atau di kelas bentuk kelompok belajar kita juga contoh positif. Terus mengikuti aktivitas pengembangan diri. Kalau di sekolah apa berarti? Pramuka atau ekstrakurikuler lainnya untuk mengembangkan diri. Jadi mencari kesibukan aktivitas, jadi nggak datang cuma sekolah istirahat kayak MPR bergerak boleh. Tapi untuk mengembangkan diri dari ke 10 ciri-ciri pergaulan sehat jelas paling ada nomor 10 memberikan sehat baik dan tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Jadi ya tanpa sadar ya kadang seperti ini, kadang enak ngobrol istirahat kalau makan dan ini ciri personal pribadi, tapi lingkungan sekitar juga harus mendukung orang tua, mungkin teman satu kelas atau mungkin teman bermain, pergaulan bebas. Oke, kalau tadi sudah diberikan contoh pergaulan sehat, masing-masing kelompok silakan satu saja contoh pergaulan bebas. Oh, ini tambah banyak. Silakan masing-masing kelompok berikan contoh. Ya, merokok. Oke. Merokok itu zaman sekarang itu sudah menjadi katakan nggak merokok gak lanang, ya nggak? Entah dari pergaulan dan sebagainya. Mungkin itu contohnya saja, tapi hubungannya rokok kan. Contoh pergaulan bebas, Suka berbohong dan membuli teman. Suka berbohong dan membuli teman. Oke, suka berbohong ya mungkin tidak sadar kita semua pernah melakukan itu. Oke, yang disampaikan teman kalian tadi sudah benar. Merokok, bullying atau suka berbohong. Sederhana saja. Nah, menyampaikan belajar, maksudnya tidak peduli. Dapat PRU, buka buku era tahun. Itu ada yang masih kurang jelas atau dari contoh yang diberikan kira-kira. Ayo. Kalau ada yang ditanyakan dari aku isi. Bagaimana cara terbaik menjaga pergaulan tidak sehat? Oke, dari kelompok B bisa menjawab, oke?
pergaulan tidak sehat ya. Caranya ya. Oke, dari kelompok B. Menurut kalian, oke, adanya tidak ada. Oke, gimana cara menjaga biar terbebas atau jauh? Tugasnya berkelompok. Silakan setelah pembelajaran ini nanti selesai, koordinasi dengan kelompoknya untuk membuat video tentang pergaulan sehat. Cuma sebelum penjabaran tugas, bisa kasih video lagi pengantar. Yang benar-benar aturan dalam akun medsos kita misalnya. Dengan begitu kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting kita harus bisa memilih diri kita sendiri apa. Entah masalah apapun yang tadi sudah disampaikan oleh pesan, jangan sampai merugikan diri kita. Jadi kalau bisa memilih ya pilih proses yang aktif, tapi jadi bisa mau naik motor orang ya kan ditongkrai masuk ke api. Ya cuma yang penting kita harus tahu ketika dia berteman dengan kita, intinya nggak merugikan kita, ya sudah kita berteman saja sewajarnya. Ketika dia katakan mungkin yang dicontohkan teman kalian tadi merokok, ya pasti merokok dari merokok, sebetulnya aku enggak, tapi kalau sama kan keterangannya berbeda, pertemanan dengan perlakuannya. Sehingga kita elek nggak usah diikuti, nggak usah dicontoh, nggak usah dilakoni, sekiranya. Tapi mungkin jangan pintar, ketika pembelajaran yang diskusi enak, ya wes lanjut. Kemudian merokok ya itu urusan juga, katakan seperti itu. Kalau bisa dibilangin, tadi kan contohnya narkoba, jadi jelas saya itu jelas. Sini ada yang ditanyakan Kak dari video nggak ada ya? Oke, lanjut ke tugas. Nah, tugasnya ini silakan berkelompok 4 anak ya, satu kelompok 4 anak. Nanti membuat video tentang pergaulan sehat. Materi kita, dimana nanti ada beberapa materi. Silakan dari kelompok ABC dulu. Siapa yang memilih dulu nanti materinya apa? Jadi salah satu menang kelompok B. Kelompok A. Kelompok A silakan pilih yang menang dulu, nanti kaitannya dengan tugasnya. Jadi pilih dulu bola sepak, pilih 2 bola sepak, voli, basket sama satu kok judul yang akan kalian pilih dalam tugas. Pilih bola apa? Bola voli sama satu kok. Berarti konsep dan prinsip sehat judulnya. Terus itu dulu konsep dan prinsip sehat judulnya. Ini tugas untuk kelompok A. Nanti kelompok B beda judul. Sudah? Oke, sama satu kok. Konsep dan prinsip pergaulan tidak sehat. Konsep dan prinsip pergaulan tidak sehat. Mungkin ada kayak wawancara atau mungkin apa dan sebagainya, itu ada penilaian diri. Otomatis kaitannya apa dari hasil video itu pembuatannya atau mungkin dari yang edit. Jadi kreativitasnya videonya terserah dibuat film ataupun kayak semacam animasi, boleh silakan. Terus disiplin, nanti ada nilainya. Terus ini penilaian dalam videonya, persiapan apa, menyiapkan area diskusi, terus singkat pelaksanaan melakukan diskusi. Jadi nanti oke, semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kalian, pola pikir kalian, pandangan kalian, sudut pandang kalian, entah dari pergaulan, pertemanan, di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, masyarakat dan sebagainya, bisa membawa dampak baik dan pengaruh positif untuk diri kalian sendiri dan lingkungan sekitar. Itu sebelum saya akhiri, nanti setelah selesai pembelajaran PJOK bisa langsung persiapkan untuk materi selanjutnya atau mungkin pembelajaran selanjutnya. Kalau masih pulang dari kelas istirahat ya silakan istirahat. Kalau pulang selalu hati-hati di jalan, musimnya sudah nggak tentu, kadang panas, mendadak hujan dan sebagainya, tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan ya. Salam buat